Hai CCL, kembali lagi di Sispen Project di segmen Tanya CL. Saya di sini kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Boleh diperkenalkan kakak? Oleh halo, nama saya Email Indriani. Saya seorang single mom. Oh my god. Oh, single mom ya kak. Umurnya kakak berapa sekarang? Aku baru 24 lah, 24 menuju 25 tahun. 24. Kakak boleh aku tanya kronologis kakak waktu kakak diculik apa? Itu tuh gimana sih ceritanya? Itu sih bukan masalah diculik ya. Kalau diculik itu dalam kutipan itu kayak mau diminta tebusan gitu. Oh ya. Tapi ini tuh kayak bukan penculikan. Tapi terjebak. Terjebaknya tuh kayak gini. Awalnya sih aku tuh kerja, pulang kerja, nggak ada kendaraan, ketemu dia karena udah bener-bener larut malam ketemu sama dia. Tapi aku nggak tahu dia temennya kakak aku. Kenalan kita dekat sampai pacaran, nikah, punya anak, dan happy ending kita udahan. Terus itu kakak sebelum minta tolong ke supir itu kakak pernah nanya gitu dan dia nganterin kakak ke rumah? Awalnya sih cuman karena ya status saya penumpang, dia supir. Tapi pas awal-awal kesini dia main ke rumah, aku nggak tahu, dia nggak tahu. Jadi kayak bener-bener dramanya tuh bener-bener drama. Dia datang ke rumah ke kakak aku, terus dia ada kesibukan masing-masing lah sama kakak pribadi aku. Sampai kaget gini, loh kok ada dia? Dia pun sama, dia cerita tuh kok ada anak ini, kok ada cewek ini. Di situ kita dekat, saling tukar nomor handphone. Sampai aku tanya ke kakak aku, gimana sih orangnya, kayak gimana. Awalnya sih emang kelihatan ya baik aja gitu, karena kan emang nggak tahu ya. Toh kalau misalkan dari wallpaper kayak tema itu kayak orang kan dari luar tuh kayak baik, tapi kan kita nggak tahu kalau dalamnya kayak gimana. Aku belum tahu masalah kesana. Terus orang tua responnya pertama ketemu si cowok itu tuh gimana sih kak? Awal ketemu sih respon orang tua tuh kayak ya oke, dia orangnya baik, mau lanjut oke, nggak apa-apa, itu terserah gimana aku, gimana anaknya. Mama sama papa itu cuma ngikutin apa yang baik buat teteh, ya udah itu aja gitu. Jadi yang orang bilang dan sekarang aku ketemu kakak di Tanya CL tuh, jadi kakak bukan diculik sama bukan diculik dalam artian aku minta ditebus kayak gitu, enggak. Cuman jadi kita tuh terjebak cinta di angkot kayak gitu. Awalnya tuh dari angkot. Oh gitu. Jadi karena terjebak cinta di angkot, bukan karena diculik tukang angkot itu. Bukan. Oh gitu. Kan kalau orang lain mah itu terjebak cintanya di stasiun kereta ya. Nah iya. Aku bukan. Tapi kan biasanya terjebaknya di kafe kalau anak-anak sekarang kan pasti di kafe nih ya. Tapi kan aku dengar cerita kakak itu, maksudnya bukan dari orang ya, maksudnya karena ada obrolan kakak itu diculik sampai ya yang ditakutin itu sampai disekap, sampai diminta tebusan. Ternyata enggak, bukan. Ternyata cinta di balik angkot gitu kan. Cinta di balik angkot. Berarti cinta ya, bukan penculikan. Cinta bukan penculikan. Kalau penculikan tuh dalam artian dia minta tebusan gitu. Bukan dari masalah penculikan apa yang lain-lain. Itu cuman kronologi awalnya dari supir angkot gitu. Terus sama kakak sekarang dengan status kakak single mom sekarang itu, yang kakak temuin laki-laki di angkot itu supirnya kan? Iya. Terus dia gimana sih respon ke kakak, tanggung jawabnya, apalagi kakak single mom? Kalau masalah dari tanggung jawab,
aku sih nggak menghakimi dia buat tanggung jawab aku pribadi ya, tapi kan dia punya anak dari aku nih, punya anak dari aku, minimal dia tahulah tanggung jawab sebagai ayah. Iya. Nggak cuma materi, tapi kan sosok anak tuh bener-bener masih butuh ayah kan. Meskipun kita udahan, tapi kan seorang anak nggak tahu, belum ngerti posisi bahwa ibu sama ini tuh bener-bener udahan, bener nggak? Iya. Terus coba Terus gimana? terusnya tuh jadi kayak gini, aku sih nggak minta dia buat misalkan ngasih materi ke aku berlebihan apa misalkan gini, cuman gini, dia punya anak dari aku, kasih sayangnya dia nggak boleh sampai lepas ke anak, tapi kan tetap anak tuh butuh benar-benar sosok figur ayah gitu. Jadi misalkan gini, aku minta tanggung jawabnya dia tuh benar-benar jadi sosok ayah, bukan jadi sosok suami buat aku, tapi jadi sosok ayah. Even anak aku pun pengen ketemu sama ayah, sama ibu, kita barengan, oke nggak apa-apa, itu kan demi anak, bukan demi aku, apa aku demi dia, bukan. Jadi masa lalu ya udah masa lalu, kita bahas masa depan, fokus ke anak aja gitu. Terus kakak sekarang dengan keadaan kakak, kegiatan kakak sehari-hari itu bisa besarin anak sampai anak umur 2 tahun ya? 2 tahun. Itu rasanya jadi seorang ibu tuh seperti apa? Dengan dengan kekurangannya seorang ayah yang cinta bertemu di angkot kan? Itu perasaan kakak tuh sekarang gimana sih? Kalau aku sih buat pelajaran sekarang gitu ya, dari dia tuh dijadiin pelajaran tuh bener-bener jadiin pelajaran tuh kayak gini teh, belajar jadi ayah sekaligus jadi ibu di rumah tuh, jadi anak sebagai jadi orang tua juga, anak dari orang tua aku, orang tua dari anak aku sendiri. Terus tuh belajar buat jadi gini, gimana sih tanggung jawab bener-bener ke anak gitu, bener-bener cari rezeki itu buat anak, semuanya itu buat anak. 1 tahun aku udahan tuh bener-bener kayak pikir gini, bisa gitu aku kuat dalam ngejalanin hidup kayak jadi single mom kayak gini buat anak gitu aja. Jadi ya apapun kerjaan pasti bakal cuman buat menjadi semua demi anak gitu. Tapi kakak selama nikah bareng dia, kakak temenin dari nol kan? Iya, aku temenin dari nol. Terus maksudnya mantan suami kakak tuh udah punya kerjaan, kok sampai bisanya lupa tanggung jawab seorang ayah ke anak? Kalau misalkan perbandingannya dulu sama anak dulu sama anak sekarang kayak gini ya. Kalau anak dulu kan kayak misalkan ke aku tuh berpikirnya kayak gini, ya kita nyari kenyamanan ya teh. Kalau misalkan materi itu kan bisa dicari. Contohnya kan gini, aku nerimain dia apa adanya tuh, bener-bener dia statusnya sebagai supir angkot kan, kita nggak gengsi, nggak mau misalkan ada kan yang momen nggak mau tuh nerimain apaan sih statusnya supir angkot misalkan kayak gitu, nggak. Meskipun jabatan aku di dealer sebagai sales lebih dari dia, tapi kan nggak mungkin istri ngelebihi apa sih jabatan suami gitunya. Meskipun bukan dalam artian dia kerja kotor apa di bawah kita, tapi tetap kecil besarnya dia kasih, kita harus menghargain gitu. Cuman ya gimana ya, dia tuh jadi supir angkot, kalau misalkan ya rezeki kan nggak ada tahu ya, dia nggak bawa uang. Jujur aku nggak pernah sampai ke matok dia harus dapat uang, apalagi buat ngebutuhin pribadi aku, ngebutuhin pribadi si adik. Dia ada dari dia nggak ada dari aku. Kita benar-benar saling melengkapi. Sampai ada momen ya satu kejadian lah, sampai dia itu benar-benar terpuruk down gitu. Sampai dia terpuruk down, dia benar-benar stuck otaknya tuh harus gimana, apa masih tetap jadi supir, apa harus gimana. Aku kasih wejangan ke dia, kalau mau kerja ngerubah nasib ya oke, aku support dia. Kalau misalkan dia nggak mau ya udah terserah gitu. Sampai dia berhenti 1 bulan, kebayang dong teh 1 bulan tuh kita dapat uang dari mana? Oke, dapat dari aku, dari penghasilan aku. Aku masih nerimain dia, nggak pernah rewel. Sampai kadang kan sampai gini, cewek mana sih yang nggak mau misalkan dikasih tanggung jawab sama seorang suami? Aku nggak pernah sampai segitunya. Tapi pas kesini dia tuh dapat kerjaan adalah satu CP. Dari pertama dia tuh jadi pegawai gudang. Aku keterima kerja katanya di pabrik kayak gini bla. Oke, ya syukurlah dia punya pendapatan.
Terus ada momen dia tuh sekarang udah jadi kepala gudangnya, los, sampai kita bener-bener udahan. Ternyata bukan ngobrolin masalah ke jasa gitu ya, bukan aku ngitungin jasa aku nerimain dia dari nol sampai dia berdiri sekarang, aku nerimain jasa dia harus balik effort ke akunya gimana, enggak. Cuman aku sekarang minta itu dia punya anak dari aku, tolonglah tanggung jawabnya aja. Iya. Ayah. Ya, minimal berarti yang kakak itu harapin komunikasi berarti ya. Iya, komunikasi. Minimal itu nanyain anak, gitu kan? Iya. Ya kalau bukan pun tidak cukup pun dari segi materi itu istilahnya anak nomor satu lah dari seorang ayah, komunikasi gitu kan. Nah sekarang aku tanya-tanya nih ke kakak, anaknya berapa tahun kak? Anaknya sih udah 2 tahun, cuman gimana ya? Nama-namanya anak tuh belum bener-bener paham teh, belum paham tuh. Oh oke, ibu sama ayah gue itu udah udahan. Dia belum tahu. Dia tuh taunya kadang pernah ada satu pertanyaan dia gini, dia mau tidur, mama, ayah mana? Coba setega itu kak, kalau misalkan aku bilang, aku nggak ngejauhin dia, nggak ngejauhin sampai Dede nggak punya ayah apa gimana, nggak pernah. Ayah kerja, ayah tidur di rumah nenek. Aku sampai bilang gitu. Oh iya mah. Tapi kan tetap namanya anak pasti bakal suatu saat pada pertanyaan gini. Dia main di sekeliling anak-anak yang lain. Orang lain kan pada masih ada ayah. Pasti ada pertanyaan kayak gini kalau dari pikiran orang dewasa. Mereka punya ayah. Lah ayah aku kemana? Aku yang lihat dari belakang nih, background dari belakangnya gini. Kok sakit hati sendiri gitu ngeliat anak sendiri kayak gitu. Kadang suka nanya gini, mama, ayah kemana? Ada, ayahnya kerja. Tapi kalau misalkan aku satu momen bilang ke dia tuh, ada nanyain kamu apa gimana? Oh iya nanti aku kesana. Aku bilang ke anak, Dek nanti ayah kesini jemput Dede, ajak main Dede. Dia udah siap-siap, udah pakai baju, udah siap mau berangkat main sama ayahnya. Sampai dia tidur, sampai malam dia nggak datang-datang. Kebayang nggak yang sakit hati itu bukan cuma anak, yang di rumah terutama aku. Ini tuh ayah tapi kok serasa, padahal itu anak dia gitu, anak dia tapi kok kayak anak bawaan aku sendiri gitu. Jadi gimana ya? Cuma nggak minta lebih gitu. Tetap aku minta tanggung jawabnya dia. Aku nggak misalkan minta balik apa yang aku kasih ke dia balikin lagi, aku nggak. Cuman tolonglah. Kalau ke anak tuh gimana sih jadi sosok figur seorang ayah tuh kayak gimana gitu. Terus yang kakak rasain sekarang tuh ada penyesalan yang pernah kakak lakuin yang kata orang bilang tuh kakak diculik supir angkot lah, dan ternyata itu nggak terjadi. Hanya di angkot itu waktunya kakak tepat, posisi kakak pas lagi urgent, cintanya di angkot gitu. Oh iya. Awalnya sih emang ya kayak dia tuh awalnya tuh baik gitu, responnya baik, pacaran dia bener-bener baik. Makanya pernah berpikir gini, ya sosok suami yang baik meskipun misalkan pekerja gitu, tapi kan bukan pekerjaan yang hina gitu ya, bukan pekerjaan yang hina gitu. Kesini kita nikah, kebuka semuanya. Oh oke, gue masih nerimain. Malah kok kayak gini. Oh iya. Yang buat apa gitu? Buat apa mertahanin kalau misalkan dipertahanin juga kalau misalkan nyakitin terus ngerusak rumah tangga kita, ya udah menikah udahan gitu. Berarti penyesalan kakak itu tidak pernah menyesal untuk sekalipun sekarang kakak single mom dan mengurus anak dari dia itu kakak menjalankan seorang ibu. Dia mau bertanggung jawab atau tidak itu terserah dia. Iya. Itu urusan dia. Oke. Berarti dia ingat berarti nggak terjadi ya yang namanya penculikan di angkot itu. Dan ternyata itu hanya cinta di angkot itu aja. Cinta di angkot aja gitu. Oke guys, ceritanya sangat mengharukan. Inilah sosok seorang perempuan yang menjadi single mom itu tidak mudah. Ketika laki-laki itu jauh dari kata tanggung jawab. Buat Kak Email, belajarlah
dari segala sesuatu yang pernah terjadi, karena kan itu tidak akan pernah dari awal. Kalau dari awal itu pasti pendaftaran. Bener nggak? Tapi Bener. kita belajar dari pengalaman. Memilih laki-laki itu harus yang bertanggung jawab dan imannya benar-benar harus kuat. Dia harus tahu agama, harus tahu menghargai seorang wanita, karena dia akan menjadi ibu dari anak-anak seorang laki-laki. Buat Kak Imel, ada yang mau disampaikan buat laki-laki yang pernah menyiakan Kak Imel dan anak-anak Kak Imel? Boleh. Kalau dari aku sih pesannya cuma satu, buat cowok, mau yang udah nikah, mau yang belum nikah, tetap kewajiban ke anak itu nomor satu. Tanggung jawab kalian sebagai seorang suami sama ayah itu nomor satu. Udah. Oke, buat kalian guys dan Kak Imel juga, terima kasih Kak Imel, sehat selalu. Anaknya juga sehat selalu. Terima kasih udah jadi bintang tamu dari Sispeng Project. Siap, sama-sama. Dadah.